Hai, aku Halimah. Hai, aku Tio. Hai, aku Ara Yudhistia. Hai, aku Noval. Aku lelah. Kadang aku hanya ingin berhenti dari semua rasa sakit yang tak pernah selesai. Dunia terasa terlalu bising, terlalu dingin. Aku berteriak dalam diam, tapi tak ada yang benar-benar mendengar. Aku ingin mengakhiri hidup ini. Tekan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawat Halimah yang berdinas di Ruang Mawar. Hari ini saya akan melakukan pengkajian kepada Tuan M yang berusia 22 tahun. Kelebihan dan kekurangan saya, untuk kekurangan saya adalah saya sering blocking saat saya sedang berkomunikasi, dan kelebihan yang saya miliki adalah saya sudah membuat SPTK pengkajian yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan ke klien. Selain itu juga saya sudah berlatih bagaimana cara melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien dengan gangguan jiwa, dan saya juga sudah melatih komunikasi saya kepada teman saya. Untuk data subjektif dan data objektifnya belum saya dapatkan karena ini baru pertemuan pertama dengan Tuan N. Lalu untuk diagnosanya juga belum saya dapatkan karena ini juga baru pertemuan pertama. Lalu saya akan menyebut nama Tuan M dengan panggilan yang dia sukai. Selain itu juga nanti saat berkomunikasi kami akan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa yang dimengerti oleh klien. Selain itu juga untuk posisinya sendiri akan berhadapan ataupun sesuai dengan kenyamanan klien. Apakah saya diizinkan untuk bertemu dengan Tuan M? Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Bapak, boleh saya duduk di sini? Ya, boleh. Perkenalkan ya Bapak, nama saya Perawat Halimah yang bertugas hari ini dan mendampingi Bapak dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Kalau boleh tahu nama Bapaknya siapa? Mifta. Bapak senang dipanggil dengan apa? Mifta aja. Raja, oke Bapak Miftah. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak? Saya merasa kesal dan saya pengen bunuh diri aja. Astagfirullah Bapak. Apa yang membuat Bapak ingin melakukan hal tersebut? Udah, nggak usah tahu. Apakah Bapak mendengarkan suara atau melihat bayangan Bapak? Saya melihat bayangan hitam dan menyuruh saya untuk bunuh diri. Oke, jadi Bapak melakukan hal yang dibicarakan oleh bayangan tersebut? Ya, saya melakukannya. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak sudah mau berbagi dengan saya. Kali ini mungkin kita akan mengobrol sedikit ya Bapak ya, agar saya juga bisa lebih mengenal Bapak lebih dalam ya Bapak. Mungkin untuk waktunya 15 menit, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Dan untuk tempatnya Bapak mau di sini atau mau di tempat lain? Udah di sini aja Sus, nggak usah banyak tanya, langsung aja. Oke, baik Bapak. Oke Bapak, karena Bapak tadi sudah bersedia, kita berarti ngobrol sekarang ya Pak, selama 15 menit ke depan. Kita mulai ya Pak ya. Bapak, kalau boleh saya tahu nama lengkap Bapak siapa? Mifta Muhammad Dapak. Oke, Bapak. Lalu usianya berapa tahun Bapak? 22. Bapak, kalau boleh tahu pekerjaan Bapak sekarang apa Bapak? Nggak ada. Oke, untuk pendidikan terakhir? SMA. Oke, Bapak, apakah Bapak sudah menikah? Belum. Menikah, oke. Lalu agama ataupun keyakinan yang Bapak anut apa Bapak? Agama Islam. Islam, oke. Bapak, kira-kira apa saja hobi atau kegiatan yang sering Bapak lakukan untuk mengisi waktu luang? Nggak tahu. Oke. Bapak, kalau boleh tahu Bapak dibiayai berapa oleh siapa? Sama ibu saya. Oke, untuk usia ibunya berapa tahun Bapak? 43. Oke, untuk pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Oke, untuk pendidikan terakhirnya Bapak? Pendidikan siapa? Pendidikan ibunya Bapak. S1. Oke, baik. Bapak, karena waktunya sudah selesai ya Bapak ya. Terima kasih juga Bapak sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya Bapak. Bagaimana Bapak perasaannya setelah berbincang tadi dengan saya? Masih agak kesal, pengen bunuh diri. Oke, baik ya Bapak. Oke Bapak, tadi selama 15 menit kita sudah berbincang apa saja, boleh Bapak sebutkan kembali? Tadi sudah menanyakan biodata saya, kayak nama,
perasaan saya kayak gitu. Oke, Bapak, bagaimana jika nanti kita ngobrol lagi, Pak? Mungkin jam 11 siang, apakah Bapak mau? Ya, Oke, untuk topik yang akan kita bicarakan mungkin kita akan lebih bicara lagi tentang alasan Bapak masuk ke rumah sakit, dan juga Bapak nanti boleh memikirkan ya kira-kira apa saja hobi yang Bapak lakukan dulu gitu ya Pak ya. Ya. Nanti boleh Bapak ingat-ingat atau misalkan Bapak catat nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bertanya kembali ya Bapak ya. ya. Oke, nanti kita ketemu lagi jam 11. Untuk tempatnya mau di sini atau ada tempat lain Bapak? Gimana nanti aja? Bagaimana kalau di sini aja? Ya. Setuju? Oke, Ya. baik. Baik ya Bapak, berarti nanti kita ketemu jam 11 ya Bapak ya, di sini lagi untuk berbincang kembali ya alasan Bapak masuk ke rumah sakit. Kalau begitu, saya pamit dulu ke next station. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Ya, Bapak masih ingat dengan saya? lupa. Oke, berarti saya perkenalkan kembali ya mungkin ya Bapak ya. Perkenalkan, nama saya Suster Halimah ya Bapak, yang bertugas hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Apakah ini betul dengan Bapak Miftah? Iya, betul. Bapak, bagaimana perasaannya sekarang? Si kesal masih pengen bunuh diri saya. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak sudah mau berbagi dengan saya. Bapak, di pertemuan sebelumnya saya meminta Bapak untuk untuk mengingat kembali kira-kira apa saja hobi atau kebiasaan yang sering Bapak lakukan dulu. Apakah Bapak sudah mengingatnya? Iya, sudah. Boleh disebutkan kembali Bapak kira-kira apa saja hobi yang dulu sering Bapak lakukan? Dulu saya sering main bola, main voli, bersepeda, main bareng sama teman. Oke, baik ya Bapak, terima kasih sudah berbagi. Apakah dari tadi hobi Bapak tersebut ada yang Bapak lakukan saat Bapak ada di rumah sakit? Tidak ada, tidak ada temennya. Baik, oke Bapak, bagaimana kalau misalkan nanti saat waktu luang kita mencoba hobi yang sering dulu Bapak lakukan ya Bapak? Apakah Ya. Bapak bersedia? Iya, boleh. Oke, Bapak, karena pertemuan sebelumnya kita sudah kontrak ya Bapak ya, untuk pertemuan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai alasan Bapak masuk ke rumah sakit dan perasaan Bapak saat ini. Apakah Bapak bersedia? Iya, boleh. Untuk kontrak waktunya 15 menit, apakah Bapak bersedia? Ya, Untuk tempatnya, mau di sini atau mau di tempat lain Bapak? sini aja. Baik ya Bapak. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Kalau misalkan pertanyaan tersebut menyinggung Bapak, Bapak boleh sampaikan kepada saya atau Bapak tidak perlu menjawab pertanyaan tersebut ya Bapak ya. Ya, Oke, baik, kita mulai ya Bapak ya. ya. Bisa ceritakan kepada saya apa yang membuat keluarga Bapak membawa Bapak ke rumah sakit? Waktu itu saya kepergok minum bensin. Apakah ada sesuatu atau seseorang yang menyuruh Bapak untuk melakukan hal tersebut? Ya, kan tadi saya sudah bilang, saya disuruh melihat bayangan hitam dan saya disuruh untuk minum yang bensin tadi. Oke, Bapak, apakah Bapak sebelumnya pernah dirawat dengan hal yang sama? Iya, pernah. Oke, baik. Bisa Bapak, tadi kan Bapak menyampaikan kepada saya bahwa Bapak pernah dirawat dengan hal yang serupa ya Bapak ya. Kalau boleh saya tahu penyebabnya apa Bapak? Saya melihat bayangan hitam. Apakah bayangan hitam tersebut menyuruh Bapak untuk melakukan hal yang sama? Iya, Oke, kira-kira itu kejadiannya di tahun berapa Bapak? di 1 tahun sebelumnya. Oke, 1 tahun sebelumnya. Lalu apakah Bapak dirawat kembali di rumah sakit ini atau misalkan di rumah sakit yang berbeda Bapak? Di rumah sakit yang berbeda. Oke, apakah di rumah sakit tersebut Bapak pernah dirawat kembali atau tidak Bapak, atau langsung Bapak pindah ke rumah sakit ini? Pindah ke rumah sakit ini. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah berbagi ya Bapak. Bapak, apakah Bapak minum obat secara teratur? Tidak. Bapak, apakah Bapak sering kontrol ke psikiatri Bapak? Iya, suka. Kira-kira dalam 1 bulan Bapak berapa kali kontrol Bapak? Dalam sebulan 4 kali. Oke, biasanya kalau kontrol Bapak diantar oleh siapa Bapak? Oleh ibu saya. Oke, Bapak, tadi kan Bapak bilang tidak rutin meminum obat ya Bapak. Ya, Nah, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak tidak rutin meminum obat? saya melihat bayangan hitam dan menyuruh saya untuk bunuh diri, entah itu seperti minuman yang ada di depan muka saya. Oke, baik. Bapak, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Bapak, apakah dulu Bapak pernah menyaksikan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan, misalkan kekerasan fisik atau kekerasan seksual? Iya, pernah. Pada usia berapa tahun Bapak? Waktu saya SMA.
Mungkin boleh bisa diceritakan lebih detail Bapak, bagaimana kejadiannya? Ya, waktu saya pulang, teman saya mencuri, lalu ketahuan sama ibunya, lalu dipukul sama ibunya. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah berbagi ya Bapak. Bapak, apakah Bapak pernah merasakan atau mengalami penolakan di lingkungan, seperti halnya Bapak dijauhi oleh teman, atau Bapak misalkan diasingkan di keluarga? Apakah Bapak pernah mengalami hal tersebut? Iya, pernah. Kira-kira di usia berapa tahun Bapak? 2 tahun belakangan ini. Itu makanya apakah Bapak dijauhi oleh teman-teman Bapak? Iya, oleh teman dan keluarga juga. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah berbagi. Lalu Bapak, apakah Bapak pernah mendapatkan kekerasan dari keluarga Bapak? Iya, pernah. Kekerasan seperti apa Bapak? Boleh disebutkan? Dimarahin, lalu dipukul juga. Oke Bapak, terima kasih ya Bapak sudah berbagi. Lalu apakah Bapak pernah melakukan tindakan yang kurang baik, seperti contohnya memukul orang, ataupun mencuri, ataupun melakukan hal-hal yang kurang baik? Pernah Bapak? Iya, saya pernah mencuri uang ayah saya. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah berbagi. Bapak, saya ingin bertanya, apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan selama Bapak hidup? Iya, pernah. Boleh diceritakan kepada saya Bapak, apa pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut? Ya, saya pernah dijauhkan oleh keluarga saya, oleh teman-teman saya, dan saya merasa saya tidak berguna untuk siapapun. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah berbagi. Oke Bapak, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Bapak, selama Bapak hidup, apakah ada pengalaman yang kurang menyenangkan yang pernah Bapak terima? Iya, Boleh Bapak ceritakan kepada saya? saya selalu dituntut dari SMA untuk selalu nilai bagus, dan saya tidak dapat memenuhi itu. Lalu sekarang saya udah kuliah, saya juga masih dituntut untuk selalu nilai bagus. Kalau tidak, saya selalu dimarahi, entah itu secara omong atau dipukul. Karena di keluarga saya semuanya berpendidikan semua, dan saya yang nilainya masih kurang. Oke, baik, terima kasih sudah berbagi ya Bapak. Bapak, apakah di keluarga Bapak ada yang pernah mengalami hal serupa seperti yang Bapak rasakan sekarang? Tidak. Oke, baik, terima kasih sudah berbagi ya Bapak. Bapak, kira-kira apa sih harapan ataupun suatu hal yang ingin Bapak capai sekarang? Saya ingin memiliki nilai yang bagus agar tidak dimarahi oleh orang tua saya. Udah itu. Baik, terima kasih ya Bapak sudah berbagi. Bapak, kira-kira apa yang Bapak lakukan saat mendengar suara ataupun misalkan tadi ya seperti bayangan yang Bapak lihat? Biasanya apa yang Bapak lakukan? Saya melakukan yang saya melakukan yang saya dengar itu. Ya, jadi Bapak melakukan hal yang dilihat dan didengar oleh Bapak tersebut ya Bapak? Iya. Oke, baik. Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah Bapak dulu ya Bapak ya? Boleh? Iya, boleh. Bapak, saya tensi dulu ya Bapak, berpinjam tangannya, mohon maaf. Bisa relax ya Pak ya? Ya. Tekanan darahnya normal ya Pak, bagus di angka 110/70 ya. Oke. Bapak, kalau boleh saya tahu tinggi badan Bapak berapa? 160. Lalu berat badannya? 55. Oke, baik Bapak. Oke, untuk selanjutnya saya akan bertanya terkait tentang efek samping obat ya Bapak yang mungkin Bapak konsumsi. Pak, apakah setelah minum obat ada reaksi seperti sembelit atau diare Bapak? Nggak ada. Lalu badan bergetar atau tremor nggak ada Bapak? Nggak ada. Lalu jantung berdebar dengan kencang? Kadang. Lalu nafsu makan atau misalkan minum yang tiba-tiba meningkat ada nggak Pak? Iya. Lalu apakah Bapak pernah mengalami kulit kering Bapak setelah mengonsumsi obat tersebut? Tidak. Oke, baik ya Bapak, terima kasih sudah berbagi. Bapak, saya ingin bertanya ya Pak ya. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sering berkomunikasi dengan keluarga Bapak?
Jarang. Kalau misalkan pola asuh keluarga terhadap Bapak seperti apa Bapak? Mungkin dari Bapak kecil sampai sekarang? Mungkin masih menuntut saya untuk nilai bagus gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah berbagi. Bapak, apakah Bapak merasa minder terhadap fisik Bapak? Tidak. Apakah Bapak merasa bahwa peran Bapak ini sebagai anak ataupun misalkan sekarang sebagai mahasiswa sesuai atau tidak? Sesuai. Menurut Bapak ya, sesuai ya, sudah Ya. sesuai Bapak menjalankan peran tersebut sudah sangat baik ya Bapak ya? Ya. Oke, lalu apakah Bapak merasa bahwa terkadang harga diri Bapak itu rendah atau tidak? Ya, saya merasa diri saya rendah karena orang tua selalu menuntut saya nilai bagus, tapi saya merasa itu udah cukup bagus. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah berbagi ya Bapak ya. Bapak, apakah hubungan sosial di lingkungan Bapak baik, misalkan dengan tetangga ataupun dengan teman sebaya? Apakah hubungan Bapak baik dari secara interaksi? Kurang. Kurang dengan lingkungan bertetangga, kurang juga? Ya. Oke, baik, terima kasih sudah berbagi ya Bapak. Bapak, apakah Bapak mempunyai seseorang yang berarti dalam hidup Bapak? Ya, ada Siapa Bapak yang berarti dalam hidup Bapak? ibu saya, karena ibu saya masih mau merawat saya. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah berbagi. Bapak, apakah Bapak merasa bahwa hal yang Bapak alami sekarang ini adalah hukuman atau cobaan dari Tuhan? Mungkin ini cobaan dari Tuhan. Oke, Bapak, apakah Bapak tahu sekarang ini siang atau malam? Iya, tahu. Apa sekarang siang atau malam Bapak? Siang. Oke, baik. Bapak, terus sekarang kita lagi di mana ini Bapak? Di ruangan saya. Oke, di mana Bapak ya? Bapak, apakah ada orang di sebelah kiri Bapak? Tidak ada. Oke, berarti hanya ada di sebelah? Kan saya. Oke, baik ya Pak. Bapak, apakah Bapak ingat dengan tanggal lahir dan bulan kelahiran Bapak? Ya, ingat. Boleh disebutkan Bapak? 20 November 1999. Baik, terima kasih Bapak sudah berbagi dengan saya. Oke, selanjutnya saya akan mungkin mengetes sesuatu ya Bapak ya. Ya. Kalau misalkan ini adalah angka yang dikurangi 5 ya Bapak ya. Ya. Kalau misalkan 100 dikurangi 5 hasilnya? 95. 95 dikurangi 5 hasilnya? 90. 90 dikurangi 5 hasilnya? 85. 85 dikurangi 5 hasilnya? 80. 80. Saya nggak bodoh. Iya Bapak, ini hanya mungkin satu tes kecil ya Bapak ya, Ya. untuk melatih konsentrasi Bapak. Oke, berarti sudah bagus ya Bapak, berarti dari konsentrasinya. Ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Bapak, boleh Bapak sampaikan kepada saya bagaimana Bapak menilai diri Bapak saat ini dengan kondisi Bapak yang mungkin sedang tidak baik-baik saja? Saya merasa tidak berguna untuk lingkungan saya dan masyarakat dan keluarga juga. Baik, terima kasih Bapak sudah berbagi. Oke Bapak, tadi semua pertanyaan sudah saya ajukan dan Bapak menjawabnya dengan sangat baik ya Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Karena waktu kita sudah habis ya Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang dengan saya? Saya merasa agak sedikit lega bisa bercerita. Oke, baik ya Bapak. Bapak bisa disebutkan kembali kepada saya apa yang sudah kita bicarakan tadi Bapak? Tadi bicara tentang perasaan saya, hobi-hobi saya. Oke, baik, terima kasih ya Bapak. Bapak, bagaimana kalau kita bertemu lagi di pukul 1 nanti? Bapak bersedia? Ya. Nanti Bapak sebelum bertemu dengan saya mungkin bisa menyiapkan atau menulis pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak ajukan kepada saya saat nanti kita berbincang kembali ya Bapak ya. Ya. Oke, untuk tempatnya kita mau ketemu di sini lagi atau di tempat lain Bapak? Ya, di sini aja. Oke, baik, berarti nanti kita ketemu pada pukul 1 ya Bapak ya, di ruangan Bapak kembali ya Bapak. Terima kasih Bapak sudah mau berbincang dengan saya. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, siang. Kita bertemu kembali ya Bapak ya. Bapak, apakah Bapak masih ingat dengan saya? Ingat. Kalau Bapak ingat, kira-kira nama saya siapa tadi Bapak? Halimah. Oke, baik ya Pak. Apakah ini benar dengan Bapak Miftah? Ya, benar. Oke, Bapak bagaimana perasaannya sekarang? Udah mulai agak tidak kesal lagi. Oke, baik, terima kasih sudah berbagi ya Bapak. Bapak, sebelumnya saya sudah meminta Bapak untuk memikirkan dan untuk menulis
pertanyaan mungkin yang ingin Bapak ajukan kepada saya saat sesi ini? Apakah ada Bapak pertanyaannya yang Iya, disampaikan ada. kepada saya? Ya ada. Apa pertanyaannya Bapak? Bagaimana cara untuk saya tidak mencoba bunuh diri kembali? Oke, kalau itu Bapak bisa lakukan dengan cara, mungkin Bapak bisa lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar Bapak. Sebagai contohnya, bahwa kan Bapak sebelumnya bercerita kepada saya bahwa orang yang sangat berarti dalam hidup Bapak adalah ibu ya Bapak. Mungkin Bapak bisa lebih banyak bercerita kepada ibu Bapak tentang keluh kesah Bapak sehari-hari, misalkan saat di kampus ataupun saat Bapak menjalani kehidupan sehari-hari Bapak. Selain itu juga Bapak bisa mungkin mengobrol dengan teman Bapak, misalkan Bapak punya teman dekat, Bapak bisa mencurahkan pikiran Bapak kepada teman Bapak, ataupun jika Bapak ingin misalkan kalau misalkan tidak seperti itu juga bisa Bapak dengan cara menulis ya Bapak bisa menulis puisi ataupun menulis cerita, ataupun bisa dicurahkan dengan cara digambar ya Bapak ya. Lalu selain itu juga jika pikiran Bapak sedang tidak baik-baik saja, Bapak bisa mengalihkan ke hal yang positif. Contohnya Bapak bisa melakukan hobi-hobi Bapak, karena sebenarnya hobi Bapak yang sangat banyak ya. Mungkin bisa Bapak lakukan untuk mendistraksi pikiran Bapak. Selain itu juga jika Bapak merasa cemas ataupun merasa takut, Bapak juga bisa mencoba dengan teknik relaksasi napas dalam. Apakah sebelumnya Bapak pernah diajarkan? Ya pernah. Nah, Bapak bisa mencoba ya cara-cara tersebut yang bisa saya lakukan. Yang tadi saya sebutkan Bapak bisa lakukannya Bapak ya. Ya. Oke, baik. Kita langsung aja ya Bapak ya masuk ke topik pembicaraan kita hari ini. Kita akan berbincang-bincang kembali mungkin tentang kesiapan dan persiapan Bapak mungkin ya saat nanti Bapak pulang ya. Apakah Bapak bersedia? Ya. Untuk kontrak waktunya 15 menit, apakah cukup Bapak? Untuk tempatnya Bapak mau di sini atau di tempat lain? Di sini aja. Oke, baik. Kita langsung mulai aja ya Pak ya. Baik Bapak, kita mulai ya Bapak ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak memenuhi kebutuhan Bapak sehari-hari? Saya bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri. Lalu saya juga beres-beres rumah juga bisa. Ya. Oke, berarti seperti makan, minum, berganti pakaian, mungkin mandi tadi bisa dilakukan sendiri ya Bapak. Lalu untuk memilih pakaian, apakah Bapak bisa sendiri atau dibantu? Oh, iya, bisa sendiri. Oke, lalu untuk istirahat tidur, apakah saat bangun tidur Bapak merasa segar atau misalkan tidak Bapak? Kurang. Oke, apakah Bapak mengalami gangguan tidur Iya. semalam? Iya. Oke. Karena selalu terbangun di tengah malam. Karena ada suara-suara yang mengganggu saya. Oke, baik, terima kasih sudah berbagi ya Bapak. Kira-kira untuk istirahat sendiri, Bapak biasanya kalau siang berapa lama istirahat tidurnya? Cuma 1-2 jam aja. Kalau misalkan malam? Malam yang seharusnya 5-7 karena terbangun di malam hari jadi cuma 3. Oke, baik, terima kasih sudah berbagi ya Bapak ya. Bapak, apakah Bapak memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk Bapak? Iya nyaman. Ada Bapak? Ada. Oke, baik. Bapak, apakah Bapak bisa mengurus kesehatan sendiri, seperti contohnya kontrol sendiri ke dokter, ataupun mengonsumsi obat-obat yang diberikan oleh dokter, Bapak bisa sendiri? Iya bisa. Oke, baik. Bapak, apakah Bapak dari mungkin segi keuangan cukup untuk berobat, ataupun datang ke fasilitas kesehatan? Iya cukup. Oke. Bapak, apakah Bapak bisa membuat keputusan sendiri? Iya bisa. Oke, Bapak, apakah Bapak bisa datang sendiri untuk kontrol rutin? Mungkin bisa. Oke, mungkin kadang-kadang juga didampingi oleh ibu Bapak ya? Iya didampingi. Oke, Bapak, apakah Bapak bisa merapikan dan membereskan rumah sendiri? Iya bisa. Bapak, apakah Bapak bisa belanja kebutuhan sehari-hari sendiri? Bisa. Baik, Bapak, apakah Bapak bisa beraktivitas olahraga sendiri? Iya bisa. Bapak, apakah Bapak bisa menyajikan makanan sendiri, Bapak? Iya bisa. Kalau mau minum obat sendiri bisa? Bisa. Lalu apakah Bapak mengenali tanda-tanda saat Bapak membutuhkan bantuan? Iya bisa.
Bapak, apakah keluarga Bapak mendukung dan membantu Bapak dalam pengobatan? Iya, ya saya merasa terbantu karena saya dibawa ke rumah sakit. Oke, Bapak, apakah Bapak punya terapis atau perawat yang membantu menterapi Bapak? Iya, ada. Oke, Bapak, apakah Bapak memiliki teman untuk diajak berbicara? Ada, tapi itu ibu saya. Kalau misalkan teman sebaya ada nggak Bapak? Belum ada. Oke, baik. Bapak, apakah Bapak aktif di organisasi di sekitar rumah Bapak ataupun di kampus Bapak? Tidak. Oke. Oke, Bapak, mungkin pertanyaannya sudah semua saya ajukan ya Bapak ya. Tadi Bapak bisa melakukan semua hal yang saya tanyakan seperti makan, minum, berganti pakaian, mandi, lalu datang ke fasilitas kesehatan, minum obat dan lain sebagainya Bapak ya. Iya. Bapak, karena pertemuan kita sudah selesai ya Bapak ya, bagaimana perasaan Bapak setelah ngobrol dengan saya? Jadi lega. Oke, Bapak disampaikan kepada saya apa yang sudah kita bicarakan tadi? Tadi sudah membicarakan kesiapan saya di rumah untuk karena kan sebentar lagi mau pulang ya, dan cara untuk agar saya tidak mencoba bunuh diri lagi. Oke, baik ya Bapak. Berarti Bapak sudah menyimak dengan baik ya Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Kalau begitu, saya pamit ke next station ya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya sudah melakukan komunikasi terapetik kepada Tuan M yang berusia 22 tahun. Didapatkan data subjektif, klien mengatakan sering mendengar dan melihat bayangan yang menyuruhnya untuk mati. Lalu klien juga mengatakan ingin mati. Selain itu juga klien mengatakan merasa kesal dengan kondisinya saat ini. Lalu data objektif yang saya dapatkan adalah klien tampak tidak ada gairah untuk hidup, lalu klien tampak murung. Dan diagnosa yang saya dapatkan adalah klien memiliki resiko bunuh diri. Selain saya juga tadi sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada klien dan klien juga menjawab semua pertanyaan saya dengan sangat baik. Kalau begitu, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Whoa, last time I checked, I'm still high, real high. Kept it dope without a pill pop. Bill Cobb, steady coming to that. Come back with me, guys. Tip top, did it all up for the tip. Yeah, last time I checked, I still that guy that did it on my own. Stay independent for you to get what I'm getting. It will probably